pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah, dan selamat hari Minggu buat kita yang hadir pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari yang indah ini Bapa, buat segala kebaikan, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga kami boleh Tuhan tiba di tempat ini Bapa. Kami mau masuk Tuhan, masuk kudus Tuhan, masuk gerbang kudus Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan kemurahan-Mu, menikmati bait-Mu, menikmati tahta-Mu yang kudus pagi hari ini Bapa. Bapa dalam surga, kami persembahkan seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan. Seluruh hati kami, jiwa kami, akal budi kekuatan kami persembahkan pagi hari ini. Dengan apa kami membalas kebaikan dalam kehidupan kami, hanyalah mempersembahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Inilah persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Hidup kami adalah sepenuhnya persembahan yang terbaik di hadapan-Mu, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan, layakkan kami, sucikan kuduskan hati kami, biar apa yang kami naikkan dari tempat ini, dari hati kami, itulah menjadi ibadah kami yang sejati dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus pimpin ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang berkuasa dalam hati jiwa kami pagi hari ini, sehingga Tuhan hidup kami Bapa berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Kami siap mempersembahkan yang terbaik bagi pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, bagi yang siap beribadah, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya bertolak berdiri. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita masuk gerbang kudus Tuhan dengan hati yang bersuka. Amin. Amin. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati
Haleluya, mari pagi hari kita bersuka dalam Tuhan. Mari kita besarkan nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya, sebab Tuhan Yesus adalah penolong yang ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya. Siapkan hati kita. Kita bawa seluruh hidup kita pada Tuhan pagi hari ini. Sebab penyertaan Tuhan sungguh sempurna di kehidupan kita. Kasih-Nya yang besar yang boleh memulihkan setiap hati dan jiwa kita. Haleluya. Penyertaan Tuhanlah segalanya dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh datang pagi hari ini tempat ini untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sungguh besar kasih setia dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya.
yang mengalahkan maut. Datanglah kerajaanmu, ya Allah. Curahkanlah Roh Kudus. Kuduskan kami karena Allah yang kami sembah kudus. Sucikanlah kami karena Allah yang kami sembah itu suci. Bapa yang di surga, kami anak-anakmu datang sebagai penyembah. Kami bukan pengemis. Kami datang memuliakan Engkau. Kami datang untuk meninggikan Sang Raja. Kami diciptakan untuk menyembah Tuhan. Urapilah kami, biar ibadah kami harum, menyenangkan hati Tuhan. Luruskan hati yang bengkok, kau jamah hati yang keras, selingkan mata yang buta. Engkaulah Tuhan kebenaran yang menghidupkan. Urapilah, bawalah jemaatmu ini Tuhan, gembalakanlah di dalam kuasa, di dalam kebenaran, di dalam nama Yesus. Kami sambut firman, hati yang percaya, hati yang mengasihi Tuhan. Biarlah diurapi oleh Roh Kudus dengan sukacita. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Ya, supaya kebenaran Allah ini menjadi sebuah kemenangan, jadi sebuah kuasa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama membuka 1 Raja-Raja pasal 18, mulai dari ayat 19. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan masih dari ayat minggu yang lalu. Buka Androidnya kalau punya Android, tapi tolong dibikin model pesawat saja, supaya saudara tidak diganggu oleh notif-notif yang lain, karena iblis bisa masuk untuk membawa konsentrasi kita keluar dari firman. 1 Raja-Raja 18 ayat 19. Saya baca ayat 19, nanti Bapak Ibu baca 20. Ini sebuah kisah yang sangat menarik. Nah, saudara, ini sebuah krisis kerohanian. Sedikit saya cerita latar belakang tentang keadaan zaman Elia, di mana waktu itu raja yang memimpin Israel adalah Ahab. Ahab menyimpang dari Tuhan dengan menyembah Asyera dan Baal. Siapa? Asyera dan Baal. Karena apa? Karena hepeng. Karena apa? Karena materi. Karena apa? Karena harta. Yang kedua baru karena istrinya, Isabel atau Isabella. Nah, akan menyimpangkan saudara dari Tuhan. Pertama itu harta. Kalau tujuan saudara harta, hidup ini tujuannya harta, kerja cari tujuannya harta, makanya orang kerja tujuannya harta pasti korupsi, pasti makan uang haram. Apapun tujuannya, kalau harta, saudara menikah cari istri, cari suami yang kaya, supaya nanti dapat uang, dapat hidup. Kalau tujuannya, kau lihat nanti hidupku nyaman, uang gaji pacarku banyak, anak tunggal, sawit bapaknya ada 1000 hektar. Kalau itu tujuannya, sudah jelas engkau pasti akan menyimpang dan jauh dari Tuhan. Saya punya teman, kakak saya lah, sekitar 5 tahun di atas saya, punya anak 1 perempuan, memang tidak Kristen.
menikah dengan seorang anak pejabat yang punya beberapa Pertamina. Ketika putrinya, cantik putrinya ini, putih kayak orang Arab, karena mamanya keturunan Arab. Saudara tahu, teman saya ini yang perempuan ditabrak sama menantunya, laki-laki. Luar biasa. Jadi jangan jadikan harta itu tujuan. Dia cerita di rumah, dia sering main ke rumah mama waktu saya. Aku ditabrak sama menantuku sendiri. Jadi saudara, kalau kita kerja, termasuk saya kalau jadi pendeta tujuan saya harta, maka saya akan jauh dari Tuhan, walaupun minggunya korban. Jangan takut saudara. Jadi harta itu bukan tujuan. Makanya Ahab menyimpang dari Tuhan karena harta. Ayat 19 menuliskan, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450. Berapa nabi Baal yang dipeliharanya? 400. Berapa nabi-nabi Asyera yang dipeliharanya? Berapa? 400. Berapa semuanya? Mendapat makan dari siapa? Dari raja. Dan waktu itu nabi-nabi Tuhan dibunuhnya. Saya iri saudara. Orang kalau ke dukun, siapa yang pernah ke dukun? Gratis atau bayar? Ini pendeta satu orang aja belum tentu bisa dihidupkan sama Ahab. Justru ada 100, ada banyak nabi-nabi. Nanti saudara boleh baca ya. 1 Raja-Raja pasal 18 mulai dari ayat 1, baca. Nabi-nabi Tuhan dia bunuh, nabi-nabi Baal, nabi Asyera dia pelihara. Ya, dulu bapak saya itu bukan banyak dukunnya. Mama saya bilang lebih 40 dukun bapakku. Dan itu makan dari dia. Ya, makan waktu bapak saya belum bertobat saudara. Ya, karena uangnya banyak. Lebih 40 dukun, banyak. Saya masih ingat salah satu namanya dulu Masnan, yang rajin ke rumah. Karena dulu belum mengerti dukun 40 bisa dihidupinya. Nah, kadang-kadang kita miris ya. Kadang-kadang satu pendeta saja tidak bisa hidup. Saya pernah bertemu, saya ikut menyelesaikan masalahnya. Seorang ibu pendeta mencuri di warung karena miskin. Seorang ibu gembala sidang gereja karena nggak ada uang. Dan yang punya warung itu RT. Untuk RT ini bijak. Saudara, dia tidak mempermasalahkan. Tapi karena ibu gembala dan keluarga Jamanu, ya mereka akhirnya pergi dari situ, tinggalkan pelayanan. Sekarang diteruskan sama orang lain. Karena susah. Kadang-kadang saudara, untuk ke dukun kita bisa memberi lebih, memberi banyak. Disuruh cari, kau cari air dari 7 macam mata air, kita cari. Kau cari 7 macam kembang, kita cari. Iya kan? Untuk Tuhan bagaimana? Nah ini yang terjadi, sehingga Tuhan marah sama Ahab. Apa yang dihilangkan Tuhan? Air yang gratis. Saudara, kita pernah kena COVID. Sekitar 2 tahun lebih kita dihantam COVID. Banyak orang mati, banyak orang rebutan cari oksigen.
Ya, mungkin di keluarga kita juga ada yang mengalami kehilangan keluarga pada masa-masa COVID. Oh, sampai mobil ambulan dibongkar, dirampas oksigennya. Orang kemana-mana cari oksigen. Bukan karena oksigen berkurang atau dikurangi Tuhan jatahnya di udara. Oksigen yang gratis yang kita dapat itu, kau cari, kau tarik dengan nafasmu, kau cari dengan paru-parumu. Seorang bankir terkaya di Portugis, pemilik bank di Portugis, konglomerat, apa kata anaknya? Papaku mati karena dia tidak mendapatkan yang gratis dari Tuhan. Susah payah dia menghirup oksigen itu. Susah payah dia menghirup oksigen yang gratis itu. Padahal kami punya uang banyak. Tapi bapakku mati karena yang gratis. Apa? Oksigen. Tuhan tidak mengurangi itu dari udara. Tapi kenapa orang susah payah menghirupnya? Nah, marah Tuhan, murka Tuhan, tidak turunkan hujan pada zaman Ahab. Selama berapa? 3 tahun. Air yang ditutup keran, Tuhan keran. Tuhan tutup keran. Maka Ahab waktu itu marah. Dia bunuh nabi-nabi. Tinggallah satu orang nabi yang selamat, namanya Elia. Nah, Elia ini adalah satu-satunya nabi yang terangkat hidup-hidup naik ke sorga, tidak mengalami kematian. Silakan ayat yang ke-20 kita lanjutkan dulu ceritanya. Silakan jemaat, ayat 22-3. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia. Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Kita selalu begini, sahabat Tuhan, itu abstain. Iya, enggak pula. Iya, enggak jelas, abu-abu, bukan hitam, bukan putih. Nah, ini kondisi rohani orang yang paling banyak. Kalau kau percaya Tuhan, ikut Tuhan. Ya, banyak. Kalau kau tidak percaya sama Tuhan, tinggalkan Tuhan. Ya, banyak. Ya, itu satu sikap yang terjadi dalam kehidupan kekristenan. Ayat 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Berapa? Seorang diri. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang. Banyak. Saya mau tanya ini anak-anak yang kuliah atau bapak-bapak yang makan di kantin atau makan di rumah makan, berdoa enggak? Kalau berdoa sikapnya kayak mana? Kayak orang sakit kepala atau kayak orang pura-pura gila? Menerawang sedikit dulu. Sekali aja bismillah gitu. Nah, kemarin saya tanya anak-anak saya, anak gereja, kau makan di kantin di sekolah berdoa enggak? Enggak. Kenapa enggak berdoa? Nah, kebanyakan kita takut karena di sekitar kita orang-orang yang bukan seiman, iya kan? Karena orang-orang di sekitar kita nanti melihat kita berdoa, kita merasa nanti diintimidasi. Itulah jiwa-jiwa orang yang tidak memiliki iman. Maaf, saya bukan menghakimi. Dia berani berdoa. Satu nabi Tuhan namanya Elia.
Di hadapannya ada 450 nabi. 1:450. Kalau secara demokrasi suara terbanyak pasti Elia kalah. Kalau secara demokrasi Indonesia pasti dimenangkan mayoritas. Mau presiden, mau bupati, seiman atau tidak seiman, walaupun mayoritasnya menguasainya, saya tidak takut. Tidak takut dalam arti silakan engkau memimpin, tapi aku punya Tuhan, aku punya Allah yang kusembah, yang lebih besar kuasanya daripada seorang presiden. Dan orang Kristen harus bisa membuktikan Allahnya itu dengan cara bagaimana? Cara berani menyembah Dia, cara berani berdoa memuji Dia, sekalipun dipelototin 450 pasang mata. Ini kita baru berdoa di kantin aja tidak berani. Waktu saya melayani tahun 96, saya melayani di SP3 umum, SP3 Rama-Rama, SP4, SP5. Ada seorang bapak namanya Tanjung. Ya, istrinya seorang wanita dari Flores. Dia dapat jatah teran di SP4. Dia dari agama seberang masuk Kristen. Bagi semangat dan berangkat dari Jawa, ikut teran di perjalanan bus yang mereka tumpangi makan di Kota Lahat. Mereka makan, peserta transmigrasi makan di rumah makan. Bapak Tanjung ini sebelum makan, saudara, setelah ditaruh makanan, dia berdiri dan dia berdoa. Nggak kayak kita. Amin. Ada yang lihat nggak tadi aku berdoa? Kacau. Dia berdiri. Tuhan terima kasih buat makanan ini. Tuhan berkati dan kuduskan makanan. Kira-kira begitu doa. Dan terakhir didoakannya yang punya rumah makan. Berkati yang punya rumah makan ini Tuhan, supaya rumah makannya tambah maju. Dan dia berdiri dan dia bersuara. Bukan kobat kami kayak orang sariawan. Maka semua mata tertuju, ya pastilah semua melihat dia cuek aja dia makan Pak Tanjung sama istrinya. Ini mau terang, ini mau datang betul. Selesai makan, naik bus bayar. Begitu sampai di meja kasir, langsung orang kasirnya bilang, Bapak nggak usah bayar. Wah, kenapa? Karena Bapak sudah doakan rumah makan kami. Haleluya. Nggak percaya, besok makan di Ampera, coba doa dekat dia. Bapak, saudara, nah kenapa kita takut? Itu kan iman. Amin. Ya. Bapak, bukan masalah, dia bukan mau cari gratis. Tapi orang didoakan, orang itu terasa kok ada kuasa. Ada kuasa dalam doa orang percaya. Amin. Orang yang mendengar doa kita diberkati Tuhan, dijamah Tuhan, sekalipun beda akidah. Jangan takut duluan. Nah, itu kesaksian nyata dari Bapak itu. Ya, entah masih ada sekarang atau enggak. Ya, jadi saudara, 450 Nabi Baal lawan satu orang, namanya Elia. Kita lanjut ya. Namun apa kata Elia ayat 23? Baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka
jantan, lembu memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan tidak meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruhnya. Ayat 24, silakan jemaat 2, 3. Nah, ini pertama, semua orang beribadah, semua orang sembahyang, semua agama ada sembahyangnya, semua agama ada ibadahnya. Ya, kayak kita dulu waktu saya masuk kelas 1 SD langsung dibikin rumah ibadah Islam, rumah ibadah Kristen, rumah ibadah Katolik. Semua agama ada rumah ibadah. Semua agama ada ibadahnya. Termasuk Baal ada ibadahnya, termasuk Asyera ada ibadahnya. Nah, sekarang Nabi Elia tinggal satu orang berkata, mari kita bertanding, kita beribadah, kita sembahyang. Kepada Nabi Baal diberikan satu ekor lembu untuk dipersembahkan kepada Tuhannya. Kalau Tuhannya datang menjamah, melawat persembahan dengan api, berarti aku harus mati dan kalah. Tapi kalau aku persembahkan lembu korban persembahan kepada Tuhan dan Tuhan yang kupanggil itu datang, aku menang, maka kalian yang kupotong. Ini pertarungan hidup dan mati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita hidup di tengah-tengah bangsa ini? Tidak usah kita marah, kecewa. Mari kita perbaiki mezbah penyembahan kita. Bahwa orang Kristen itu kalau beribadah Tuhannya datang. Bahwa kalau orang Kristen itu menyembah Tuhannya hadir. Amin. Nah, Tuhan hadir, makanya dikatakan Yesus, kalau kamu menyembah Allah, kamu menyembah Allah yang kamu kenal. Mereka menyembah Allah, mereka tidak kenal Allahnya. Nah, ini saya mau koreksi sedikit. Benar saudara datang ke sini sudah menyembah Allah yang saudara kenal? Amin. Ayo jawab dulu, amin apa enggak? Amin. Nah, saya akan uji. Boleh saya uji aminnya? Nah. Karena Allah berkata, perintah pertama kali yang Allah bilang, akulah Tuhan Allahmu. Allah yang pertama, Allah yang terutama, Allah yang segala-galanya. Tidak ada Allah lain. Amin. Allah is number one in my life. Tuhan harus nomor satu dalam hidup kita. Itu Allah kalau kita kenal. Nah, baru kita bisa menyembah Dia. Tapi kalau kita nggak kenal, belum tentu Allah jadi nomor satu. Saya punya contoh. Dulu kita punya jemaat di Pancakarya. Dulu sebelum Pancakarya PT Sangyong itu. Makanya dibilang orang sekarang Panca. Itu dulu ada namanya PT Pancakarya. Manajernya waktu itu di situ Pak Yasin. Ya. Dan manajer yang di Pekanbaru, saya lupa namanya, pamannya saya jadi Pak Rudi, apa. Bos besar yang punya pusat ini ada di Jakarta namanya Pak Bun. Kenapa saya kenal? Karena sebagian dulu jemaat di Panca itu kebaktian ke sini. Salah satunya jadi besan mama saya. Itulah Tendi. Bapaknya, tante-tantenya, om-omnya, abangnya semua kerja. Ada di komplek Cina itu sini. Ada beberapa keluarga Cina dari Palembang. Itulah makanya disebut Pancakarya. Nah, satu hari Pak Bun yang punya perusahaan dari Jakarta
ingin meninjau site manager kantor cabang mereka di Salo dan Jakarta naik pesawat. Ini Bapak Bu ini orang rendah hati, kontraktor besar, kontraktor nasional tapi rendah hati. Nah, sampai di Pekanbaru, di kantor Pekanbaru dia cek, dia bilang saya mau ke Bangkinang. Dan apa kata Pak Buntu? Ada nggak mobil yang mau ke Bangkinang? Oh ada Pak. Kata yang di Pekanbaru, mobil dump truk nomor ini warna ini nanti ke Bangkinang. Waktu manajernya mau mengantar dia bilang usah, biar aku yang cari mobilnya. Jadi Pak Bun ini yang punya PT Pancakarya ini, dicarinya mobil yang mau ke Bangkinang. Dilihatnya waktu itu kan dump truknya warna biru tua. Dapat dia tanya supirnya, Pak, ini mau ke Bangkinang? Iya Pak, kami mau ke Bangkinang. Saya numpang ya. Apa kata supir? Iya Pak, tapi Bapak di belakang. Karena saya kebetulan bawa istri Pak, dan sama keneknya. Itu mobilnya dump truk yang besar, Puso. Pak Bun ini naik di bak. Jalan mobil ini sampai di Salo. Sampai di Salo itu Pekanbaru sudah kontak Pak Yasin. Itu Pak Bun naik mobil BMW ini sama saya. Oh iya. Nah, manajer di Bangkinang udah nunggu di Salo. Begitu ampang masuk mobil ini, ampang dibuka, Pak Yasin langsung ke supir. Mana? Bos mana? Nggak ada. Tapi bos katanya naik mobil kamu. Nah ini istri, ini kena saya. Pak Bun nongol dari Pak. Dia malu Pak Yasin. Dia marahin itu supir. Kau tahu nggak? Orang yang kau taruh di belakang itu yang punya. Wah aku nggak tahu Pak. Orang bapak itu juga nggak bilang. Itu rendah hati. Amin. Mau rendah hati kayak gitu? Mau? Belum tentu. Saudara nanti kalau jadi orang kaya masuk pintu mobil dibukakan. Mau? Kalau sekarang ya saya yakin. Tapi nanti kalau saudara jadi konglo mau nggak? Iya. Kalau mau jangan repotkan istri. Ambil dulu, bikin kopi. Itu kan sekarang ada itu konten-konten orang baca itu. Dia gaji istrinya sama, dia kasih gajinya sama istrinya 2,5 juta, dia ambilnya 1 juta, dipikirnya udah banyak. Rokokmu aja 1 bulan 1,5 juta. Lu bilang sayang istri, berhenti merokok baru sayang istri sama anak. Berani amin dah. Nggak merokok itu. Akhirnya Pak Bun turun dari Pak. Oh itu supir habis dimarahin Pak. Itu nyata saudara. Karena saya tahu cerita itu dari waktu kesana dulu kita ada ibadah rutin setiap minggu di sana. Ya, pernah juga kita jalan kaki ya kota. Jalan kaki nggak ada ya. Waktu itu kita kan masih kiri semua. Sekarang udah ada Zenit, udah ada apa ya kan. Dulu jalan kaki. Nunggu dulu diantar. Ada mobil yang antar kita pulang. Tahu kan Pancakarya ada depan rumah pada itu. Jangan kami sering nggak ada yang antar. Ya jangankan Honda, sepeda pun nggak ada. Jangan itu kebaikan keluarga itu saudara. Nah kalau sekarang nggak berani lagi ya berarti mundur kita. Pertanyaannya, kenapa supir ini menaruh bos besarnya, big boss di belakang mobil? Karena dia nggak kenal, ditaruhnya di belakang. Saudara kenal nggak Tuhan? Kenal nggak? Di mana saudara taruh? Nah, kan itu. Di mana? Di belakang atau di depan? Nomor 1 atau nomor 10? Jawablah sendiri. Kalau enggak bisa kita menyembah Tuhan.
Itu nyata, itu kesaksian jelas. Pak Bun ini rendah hati. Setelah dia meninggal, anak-anaknya tidak ada yang seperti dia. Tumbang itu perusahaan. Rendah hati. Bayangkan, dia yang punya mobil, itu dia yang punya, supir itu dia yang gaji. Dia rela duduk di bak truk dari Pekanbaru sampai Bangkinang. Siapa yang pernah kayak gitu? Belum ada kan? Belum kan? Bapak Enos pernah gitu. Naik bak Pekanbaru Bangkinang. Jauh kan? Saya dulu sering, tapi ke Johan naik mobil balap. Ya, saudara tahu mobil balap itu kan tidak ada pegangannya kan? Bala aja lepas, apalagi saya. Apalagi kalau pergi ke Johan dulu masih hujan-hujan gitu, duduk dari balap, mau dipegang kayak memeluk gunung, terlalu besar ke peluk, tangan tak sampai. Betul itu pepatah, mau peluk gunung, tangan tak sampai. Mau meluk yang kecil mana ini? Disitulah saya dulu tahu John Deere itu tidak ada per. Yang ada per itu yang coba duduk supir aja. Ayo Amang, apa? Numpang daripada jalan. Daripada aku jalan dari April itu masih bibitan sampai ke apa-apa lumayan naik John Deere. Di mana aku duduk? Di kap. Roda yang besar di belakang dulu. Tengok supir Amang, rupanya nggak ada per. Makanya kalau beli mobil besok tengok pernya ada nggak? Jangan copot jantung. Saya bilang, aduh, mending aku jalan daripada naik. Lapar lah sampai di ampang-ampang. Saudara tahu mau makan pun nggak ada. Kecil lain bumi tua jalan. Disitulah kena emah saya. Lambung. Jadi benar Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Di mana letaknya? Akan itu aja. Kalau kita seperti Elia, kenapa dia begitu berani? Karena Elia meletakkan Tuhannya di hadapannya lebih daripada hidupnya. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan itu, letakkan dia di tempat yang tertinggi. Letakkan dia di nomor satu. Apa kelas yang paling bagus? VIP? Oh, masih ada yang lebih tinggi. VVIP. Oh, masih ada kelas yang lebih tinggi, kelas private. Kasih itu untuk sama Tuhan. Amin. Mungkin kita naik pesawat kelas ekonomi. Masih ada yang lebih bagus. Ada kelas bisnis. Oh, ada yang kelas lebih bagus, ada. Jangan kasih Tuhan kelas ekonomi. Jangan kasih Tuhan kelas bisnis kalau masih ada kelas yang lebih bagus. Apa? Jet pribadi. Itu barunya bertuhan itu. Amin. Amin. Baru bisa kita disebut orang yang menyembah. Barulah kita bisa disebut orang yang menyembah. Tidak ada Allah lain. Engkaulah satu-satunya Allah. Tidak ada yang bisa menyerupai. Tidak ada yang bisa menyamai. Tidak ada yang bisa menandingi Tuhanku. Tidak ada yang bisa menandingi Tuhan yang saudara sembah ketika saudara datang menyembah Dia. Amin. Iya. Makanya 450 Nabi Baal bertarung dengan satu orang Nabi yang benar. Nabi yang betul-betul mengenal Tuhan dan menempatkan Tuhan. Mudah. Nah, 450 Nabi Baal ini, menari-nari, menore-nore padan, pakai api, pakai apa, semua
ya. 450 secara demokrasi suaranya lebih bergemuruh. 450 sekali berdoa suaranya menggema. Seharusnya satu orang ini kalah. Tetapi sampai siang hari 450 Nabi Baal tidak bisa mendatangkan Tuhannya atau dewanya atau Baal. Maka setelah mereka menyerah, tampillah Elia. Ayat 29 saya baca. 1 Raja-Raja 18 ayat 9. Ayat 29, sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda-tanda perhatian. Ayat 30 silakan Bapak Ibu, 2, 3. Lalu dia memperbaiki mezbah. Saudara, jadi sebenarnya kita perbaiki hidup kita. Amin. Kita perbaiki ketika kita datang sama Tuhan. Saya lompat saja ayatnya ya, nanti saudara boleh baca di rumah. Ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ini setelah dipersiapkan mezbah tadi, udah dipersiapkan lembu tadi, maka apa kata Elia pada waktu korban petang? Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Silakan ayat 7, 37, 2, 3. Sama-sama 38, 2, 3. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan, dialah Allah. Amin. Orang Kristen tidak usah minder dengan Tuhan, dengan sembahyangnya. Amin. Saudara, 1 lawan 450 itu baru Nabi Baal. Ada 400 lagi Nabi Asyera. Jangan lagi kita takut berdoa, engkau makan di kantin, engkau makan di pesta. Saudara diundang orang pesta, doa nggak? Dulu ya ada Pak Geger dulu, tentara dari Ponegoro. Itu jemaat yang saya layani juga di SP4. Dulu di SP4 itu ada sekelompok purnawiran TNI yang dapat sawit di situ. Panggilannya Pak Geger, di sini bekas bacok di keningnya nih. Sebenarnya lebih ngeri bacokannya daripada Allah penggabian. Masuk ke dalam. Ya, nah dia dulu dapat, setelah dia pensiun dia dapat kepala satpam di Kandis di Libo Baru. Saya lupa nama PT-nya apa. Jadi diundanglah dia, ada kenduri pernikahan tokoh masyarakat di situ. Diundanglah Pak Geger ini, bukan Geger, panggilannya Geger, namanya Sugito. Ya, ke almarhum Bapak itu. Saudara, diundang dia di rumah, ya kenduri.
Pikir waktu sudah dihidangkan makan, ini makan di ruangan rumah ini, barang di dalam gitu. Karena ada yang di luar, ada yang di dalam. Dia makan yang di dalam dengan pejabat-pejabat perusahaan. PT SAM, ya PT SAM. Bukan SAM. Saya lupa. Enggak SAM. Jadi saudara makan. Waktu dipersilakan makan, bapak ini berdiri. Pak Haji, izinkan aku berdoa karena dalam agamaku setiap makan harus berdoa. Oh silakan, monggo. Dia berdiri, saudara. Dia berdiri, dia doakan makanannya, didoakannya pernikahan anak Pak Haji. Wow, satu orang lawan berapa ratus. Dia tahu doanya, dia yakin doanya, dia tahu doanya kepada siapa, dia bangga dengan Tuhannya. Amin. Pak Haji itu ngomong, dia makasih ya Pak Gigi, Bapak sudah mendoakan keluarga saya. Amin. Nanti kalau diundang pesta, apalagi kalau yang pesta itu anak kawan gitu kan, doakan. Boleh nggak aku doakan anakmu ini? Boleh. Kita bangga Tuhan kita. Kita yakin Tuhan kita lebih besar dari segala Allah apapun di dunia ini. Amin. Kita percaya Allah kita Maha Kuasa. Dan doa kita bukan doa kaleng-kaleng. Doa orang Kristen bukan doa kaleng-kaleng, bukan doa ecek-ecek. Kita sendirinya yang seringkali menganggap doa kaleng-kaleng karena kita nggak pernah menghargai doa. Ya, karena kita juga nggak menghormati. Saudara, saya kalau perhatikan pengangkatan sumpah pejabat, setiap kali mereka berdoa, saya ikut berdoa. Ini kesempatan saya mendoakan bupati, sekda, kepala dinas, asisten. Mereka buka tangan, saya lipat tangan. Itu kan kalau saya duduknya kan baris depan. Biasanya di depan saya itu bupati, kalau posisinya. Nanti di sebelah kanan ini baru pejabat eselon 2. Di bupati itu baru sekda, asisten, sama beberapa anggota dewan kalau hadir. Nah, itu hadap-hadapan itu kalau kita doa. Nah di sini Pak Ustadz doa. Mereka doa, saya doa. Doakan bupati, doakan sekda, doakan. Karena kita yakin Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa. Amin. Bangga seperti Elia. Apa yang terjadi saudara? Kita lanjutkan. Ini terakhir. Ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban kayu, api batu dan tanah, bahkan air yang dalam padi itu habis dijilatnya. Ya, ayat 41. Inilah kemenangan itu. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, ayat 40, kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan apa? 450 lawan satu orang yang ada di pihak Tuhan. Siapa yang menang? Makanya dikatakan Rasul Paulus, orang Kristen itu lebih daripada pemenang. Kita itu bukan asal menang. Kalau satu orang bisa mengalahkan 450, itulah yang disebut lebih daripada pemenang. Di mana letaknya? Di penyembahan. Di mana letaknya? Dipanggilnya Tuhannya, datang Tuhannya. Itu kelebihan Elia. Dan itu juga kelebihan kita hidup di negara Republik tercinta ini. Kita panggil Tuhan kita, kita sembah Tuhan kita, datang Tuhan kita membela kita. Amin. Walaupun satu orang, walaupun hanya satu rumah ibadah di tengah-tengah kota Baginda yang tercinta ini,
Jadikan ini hadirat tempat Tuhan hadir ketika kita memanggil Dia. Amin. Amin. Kita nyanyikan pujianku menyembah. Siapkan hati saudara. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, datanglah kerajaan-Mu. Engkau dengar penyembahan kami. Haleluya. Saudara, kalau engkau mengenal Tuhan, maka Tuhan akan engkau letakkan di nomor 1. Tapi kalau engkau tidak mengenal Tuhan, engkau akan taruh Tuhan di belakang, di bak mobilmu. Engkau akan letakkan Dia di sana. Tapi kalau engkau kenal Dia, taruh Dia di tempat yang tertinggi. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Roh yang membuat kami takut. Sembah Allahmu. Eloi, come Holy Spirit. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami sembah Kau, Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Allah yang hidup. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Biarlah semua mata tertuju kepada Tuhan. Semua hati tertuju kepada Allah. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, hidup memuliakan namanya, memuliakan nama. Yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup meninggikan nama Yesus. Nama Yesus yang terutama. Yang terutama di dalam hidup memuliakan namanya. Nama haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Lepaskan makan dari yang jahat Tuhan. Haleluya. Saya katakan saya mau. Saya mau. Saya mau cinta Yesus. Cinta Yesus. Letakkan Tuhan nomor satu kalau mengenal Dia. Bahkan dahulukan Dia. Haleluya. Haleluya. Doa firman Tuhan yang saya serahkan pada Pak Otan. Mari kita berdoa. Baik, kita terima firman Tuhan ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Tuhan yang selalu kami sembah dan kami muliakan dalam nama Yesus. Kami selalu bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, di mana Engkau telah memberikan kami hati pikiran Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat semua pujian yang kami persembahkan. Biarlah Engkau terima itu Tuhan menjadi persembahan kami yang kudus. Lewat mazmur doa dan pujian kami Tuhan, biarlah pujian kami menjadi pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semua jemaat-Mu.